masih tertuliskan di kebetulan saya unsur 6 majelis agama MUI, KWI, Majelis Tinggi Agama Republik Indonesia, Alat Terbaik tingkat nasional ada 2 orang. Tahun ini bulan yang menjadi tersenyum dan juga ada di kantor CDCC ini penanggulangan krisis tentang masa depan perdamaian Palestina Israel pasca pemindahan. Jadi ada 45 orang di Muslim sekian Kristen CDCC. Nah waktu itu kami datang ke sana dan berkunjung ke MRP juga. Selain beliau dalam itu atau beliau di sana secara resmi pemerintah yaitu Majelis Rakyat Papua. Setelah itu di satu negeri maupun Kesbangpol Provinsi Papua, bahkan di Kabupaten Kerong, sehingga kami merasa wah ini organisasi apa, karena sama-sama untuk mencari solusi seperti apa, karena ya kami takut jangan sampai ini diinginkan. Kalau kita padukan dengan teori kemakmuran di atas bumi Indonesia ini, tapi kadang-kadang bangsa untuk bidang keagamaan. Di Papua itu, Pak Prof, gereja dengan masjid itu beda pisah dinding. Itu di Perumnas 4 pisah dinding, Pak. Kami tembok maksud saya, pisah tembok. Ya, soal Ustadz Ja'far Umar Talib ini kami tidak punya rasa kebencian, itu tidak ada sama sekali. Hanya masalah legalitasnya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak terpenuhi, lalu kemudian ada restriksi publik mengadu ke MRP, kemudian kami lanjutkan. Khususnya terkait dengan kehadiran Ustadz Ja'far Umar Talib setelah terjadi insiden Tolikara 17 Juli 2015, dan pada awal Desember 2015 beliau dan teman-teman kelompoknya dari Pondok Pesantren IH Sunnah dari Yogyakarta masuk ke Papua bersama 30 orang ustadz dan santrinya. Minta tabayun atau klarifikasi maksud kedatangan beliau, dan beliau menyampaikan saya datang ke sini sebagai ulama, sebagai kiai, tidak sebagai pimpinan laskar jihad seperti 15 tahun lalu di Ambon dan Poso. Saya niat baik ke sini, saya mau mendirikan pondok pesantren. Saya mencari lahan, waktu itu katanya seluas 200 hektar. Saya bilang tidak salah dengar, 20 hektar atau 200 hektar. Tapi saat ini beliau sudah punya lahan seluas 25 hektar. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa memang moral bangsa Indonesia ini sudah sangat rusak, oleh karena itu saya harus membangun lembaga pendidikan dari wilayah itu. Dan telah dibentuk sebuah aksi solidaritas pelayanan yang lebih rahmat, penyampaian yang lebih santun, toleran dan sebagainya, untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan. Mungkin memahami aspirasi yang bapak-bapak dan ibu bawa dan ingin sampaikan, yang saya nilai sebuah aspirasi yang mulia, positif, terutama untuk perdamaian dan kerukunan di antara umat berbagai agama dan kelompok-kelompok khususnya yang ada di tanah Papua. Memang berdasarkan undang-undang yang kita miliki, setiap warga negara berhak untuk tinggal dan hidup di mana saja.
kepala adat telah menarik tanah yang diberikan kepada Ja'far Talib sebab tanah itu digunakan tidak sesuai peruntukan. Yang tadinya hanya 2 hektar dan untuk peternakan kemudian bertambah jumlah lahannya, kemudian dengan aktivitas yang tidak ada legalitas hukumnya. Secepatnya kalau bisa kita bertemu ke Polres, karena saudara-saudara kami ini berada di pintu masuk, penjaga pintu. Kedatangan delegasi dari Majelis Rakyat Papua atau MRP Pokja Agama yang terdiri dari 12 orang tokoh-tokoh gereja dan juga tokoh muslim Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus juga wilayah Nahdlatul Ulama di sana yang ingin menyampaikan pikiran-pikiran dan aspirasi dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama di tanah Papua. Tentu kita semua harus mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama, khususnya di tanah Papua yang memiliki historis sejarahnya sendiri dan juga konfigurasi keagamaan yang sedemikian rupa di sana. Dan saya berbangga yang mereka menyatakan bahwa komitmen kami kepada 4 pilar, yaitu negara Pancasila, Konstitusi 45, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dan oleh karena itulah perlu diatasi segala macam potensi yang bisa mengganggu kerukunan. Baik karena misi keagamaan atau dakwah keagamaan yang boleh jadi akan mengganggu kerukunan antar umat beragama di tanah Papua. Saya menyambut baik dan memang demikian, apalagi saya sebelumnya juga sudah pernah berdialog dengan tokoh lintas agama di Papua, dengan tokoh-tokoh gereja. Saya yang terharu adalah rakyat Papua, khususnya dari kalangan agama-agama ini sangat condong kepada perdamaian dan kerukunan. Mereka memandang kerukunan itu sebagai sebuah kebutuhan. Dan oleh karena itulah secara khusus mereka mengadukan tentang dakwah dari kalangan Islam yang bisa mengganggu kerukunan karena sangat-sangat agresif sekali. Ini yang pada hemat saya memang perlu diatasi. Saya berpikiran organisasi-organisasi Islam yang mau berdakwah di Papua itu lebih bagus berdakwah kemanusiaan, yaitu membawa sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Papua seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain sudah berbuat demikian lewat sekolah bahkan universitas yang mayoritas murid dan mahasiswanya itu adalah non-muslim, rakyat Papua asli, tanpa berpretensi untuk mereka masuk Islam, tapi kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh Papua seperti wali kota Jayapura, dan ada juga seorang bahkan menjadi ketua sinode dan ketua FKUB Papua yang alumni keduanya alumni SMP Muhammadiyah di Abepura. Mereka sangat cinta kepada Muhammadiyah sebagai tokoh Kristiani, tapi kemudian hal-hal semacam itulah Jadi kalau ada ormas Islam yang mau berdakwah di sana, lebih bagus dengan dakwah lisanul hal. Bangunlah sekolah, universitas, rumah sakit, semua yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Saya juga ingin mengimbau pada saudara-saudara kami rakyat Papua, khususnya kaum Kristiani, jika ada gejala dan gelagat dari pemeluk agama lain termasuk Islam yang punya potensi untuk mengganggu kerukunan, yang harap disikapi dengan penuh kearifan, kebijaksanaan. Biarlah itu menjadi masalah internal umat Islam, nanti MUI dan ormas-ormas Islam akan menanggulanginya.
Jangan kemudian bereaksi secara tidak proporsional, karena akan mungkin dan mudah mendorong reaksi-reaksi yang juga akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita itu. Insya Allah itu semua masalah akan dapat diselesaikan. Kami dari Majelis Rakyat Papua, Pokja Agama, saat ini pada tanggal 6 Juni 2018 ya diberi kesempatan bertemu dengan unit kerja Presiden, utusan dialog dan kerukunan umat beragama yang diketuai oleh Pak Prof. Din Samsudin. Kami 12 orang anggota MRP bertemu dalam rangka menyampaikan maksud tujuan kami, yaitu dengan masuknya paham dan gerakan keagamaan radikal ke Papua. Nah, ini yang menjadi perhatian kami dan concern kami. Jangan sampai Papua yang telah kita sepakati bersama sejak tahun 2002 adalah Papua Tanah Damai yang disepakati oleh seluruh tokoh-tokoh lintas agama. Jangan sampai kemudian kedamaian ini terusik hanya gara-gara ada beberapa kelompok atau beberapa pimpinan agama yang masuk ke Papua untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan misi mereka yang mengujar kebencian, kemudian memvonis sesat ataupun kafir. Nah, ini yang tidak boleh kita bangun dakwah-dakwah seperti ini di tanah Papua. Sebagai umat beragama, sebagai pimpinan-pimpinan umat beragama perlu menghimbau pada seluruh ustadz, pendeta, mubalik, dai, dan seluruh pelayan-pelayan umat untuk menyampaikan dakwah dan misi pelayanan yang penuh toleran, yang moderat, yang penuh dengan cinta kasih. Bagaimana membangun kerukunan, persaudaraan sesama anak bangsa, walaupun kita berbeda-beda, tetapi itu adalah merupakan sebuah ketetapan Tuhan yang harus kita hargai bersama-sama. Dan persoalan perbedaan adalah merupakan hak prerogatif daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bergandeng tangan walaupun kita berbeda-beda, tetap kita menjaga kerukunan, menjaga Papua menjadi Papua yang damai. Dengan Papua yang damai, maka Indonesia akan menjadi damai.